Tuhan kita. Amin. Amin. Mari sebelum masuk ibadah terlebih dahulu, saya undang saudara-saudari untuk bersikap dalam doa. Kita mau doa dulu terlebih dahulu. Yes, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami akan siap Tuhan untuk beribadah. Engkau berkatilah setiap kami agar kami bisa memuji-Mu, bisa memuliakan nama-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara-saudari untuk bisa bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Amin. Karena kuasa Tuhan yang sebelum dunia ini tercipta sudah ada terbentang. Kita angkat pujian ini. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita sama-sama katakan, Hidupku penuh mujizat. haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari saudara-saudari, sekarang kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan kita lebih lagi. Karena hanya Tuhan kitalah yang layak untuk dipuji. Dan hanya Tuhan kitalah yang layak untuk disembah. Yes, amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan kita yang layak untuk dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
nyatakan alam semesta yang melukiskan kebesaran Tuhan Yes, kita. amen. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Oh, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menyatakan lebih lagi untuk Tuhan kita. Hosana bagi Tuhan kita. Hosana, sama-sama katakan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu yang besar Tuhan, namamu yang termulia. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita katakan sekali lagi, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita sembah Dia, mari angkat suaramu, mari senangkan hati Dia, mari kita sembah Dia, sebab Engkau layak disembah, hanya Kau Yesus yang kami sembah. Haleluya, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan, sujud dan sembah hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Bapa, Engkau Alfa dan Omega. Haleluya. Wow. Kami tahu Tuhan, di saat-saat detik yang begitu genting, di saat tahun baru yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, di tahun 2021, kami tahu kasih-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami ya Bapa, kasih-Mu yang selalu melimpahi kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas semua kemurahan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat badai datang Tuhan,
Engkau selalu menenangkan hati kami. Dan Engkau juga yang selalu memberitahu kami, janganlah pernah takut, karena kami punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, kita angkat satu pujian yang menyatakan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita naikkan lagi pujian ini dari awal itu. Lingkupilah setiap kami ya Bapa. Lingkupiku Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu, naungi setiap kami ya Bapa. naungiku dengan kuasa-Mu Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai bergelora Tuhan, kami mau terbang bersama-Mu ya Bapa. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Tuhan sebab Engkau Allah kami. Tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Inilah suara hati kami dan inilah penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa meremai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Dan kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita sampai hari ini. Kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Mei. Dan penyertaan Tuhan selalu luar biasa di sepanjang tahun ini. Dan saya percaya tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa sampai hari ini. Puji syukur kita naikkan dalam hadirat Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mau satukan hati, satukan pikiran. Kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Bapa. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa nyata memimpin kehidupan setiap kami Bapa. Puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar supaya kami terus berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan Kau pimpin Tuhan pembacaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih seputar kebangkitan Yesus. Dan pagi hari ini saya akan mengutip perikop di mana Yesus menampakkan diri
di hadapan para murid di tepi danau Tiberias. Oleh sebab itu, saya akan coba bacakan di Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 22. Ada percakapan yang begitu menarik antara Yesus dan Petrus, dan ini kita mau belajar. Kita mau pelajari percakapan ini supaya menjadi rema dalam kehidupan kita. Yohanes 21 ayat 20 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Perikop di atas adalah peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di danau Tiberias. Nah, ketika itu Yesus sempat bertanya kepada Petrus 3 kali apakah Petrus mengasihi dia. Dan 3 pertanyaan dijawab oleh Petrus 3 kali, "Iya, aku mengasihi engkau." Lalu Yesus bilang sama Petrus, kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di sela-sela percakapan itu, Petrus bertanya kepada Yesus, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dengan Yohanes yang dimaksud oleh Petrus. Apa yang terjadi dengan Yohanes? Petrus mau bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi nasib dari si Yohanes ini? Nah, Yesus menjawab begini, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang." Maksudnya kalau Yesus menghendaki apapun yang terjadi dengan dia, itu bukan urusan Petrus. Jelas dikatakan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau," Yesus bilang kepada Petrus, "tetapi engkau ikutlah aku." Betul tidak? Ya, dikatakan tetapi engkau ikutlah aku. Yesus minta Petrus gak usah pusingin orang lain, gak usah urusin orang lain, tetapi engkau ikut aku. Aku mau ngapain sama dia, aku mau ngapain sama dia, dia mau bagaimana, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikut aku. Oleh sebab itu judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah tetapi engkau ikutlah aku. Ikutlah aku mengandung 3 makna. Saya akan jabarkan kepada kita semua di pagi hari ini. Saya mau beritahu sebelumnya bahwa peristiwa kebangkitan kita peringati setiap tahun supaya kita terus berfokus kepada kuasa dan kepada kasih-Nya Tuhan. Jumat Agung dan peristiwa kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Itu adalah sebuah kesatuan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita dan berkuasanya Dia atas kehidupan setiap kita. Kasih-Nya dan kuasanya. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada Tuhan yang begitu berkuasa dan begitu mengasihi kita. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus pada kekhawatiran, jangan fokus kepada masalah-masalah kehidupan kita. Justru kita harus berfokus kepada Allah yang mengasihi kita, yang berkuasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dan peristiwa kebangkitan dan peristiwa Jumat Agung adalah bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa dan Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kita harus belajar fokus kepada hal ini. Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu Yesus bilang kepada Petrus, jangan pusingin Yohanes. Itu bukan urusanmu. Engkau ikut aku. Tetapi engkau ikut aku. Mungkin hari-hari ini fokus kita terpecah. Kita punya masalah keuangan, kita punya masalah pribadi, kita punya masalah keluarga. Kita mungkin bisa bilang, Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Tuhan, bagaimana dengan istriku? Tuhan, bagaimana dengan anak-anakku? Tuhan, bagaimana dengan orang tuaku? Tuhan, bagaimana dengan bisnisku? Tuhan, bagaimana dengan pekerjaanku?
Pagi hari ini Tuhan mau bilang, itu bukan urusanmu. Kalau aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikut aku. Ikut Allah yang berkuasa, ikut Allah yang mengasihi kita, sehingga kita bisa melalui segala macam masalah. Jangan pusing sama anak, jangan pusing sama istri kita, jangan pusing sama suami, jangan pusing dengan pekerjaan. Fokus sama Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengasihi kita. Kalau kita percaya dengan Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita, yang di bawah ini tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Tuhan mau ajar kita pagi hari ini. Tetapi engkau ikut aku. Ikut aku. Ikut akunya Tuhan itu. Ikut Tuhan itu punya 3 maksud. Punya 3 arti yang saya catat pada pagi hari ini. Yang pertama, maksudnya mengikut Tuhan adalah Tuhan berjalan di depan. Ya, kita ikut orang. Kita ikut Tuhan. Tuhan mau kemana, kita ikut. Artinya Tuhan yang mimpin jalan, kita di belakang. Kita mengikut. Berarti yang memimpin jalan kita bukan keinginan kita. Bukan nafsunya kita. Bukan ambisinya kita. Tetapi siapa? Tuhan yang berjalan di depan kita. Itu yang dimaksud dengan mengikut Tuhan. Ikut tuntunannya Tuhan. Ikut kemana dia pergi, kita ikut dia. Kita di belakang, Tuhan di depan. Jadi orang Kristen jangan tiba-tiba kita di depannya Tuhan, kita ngatur Tuhan, kita ngatur sini, ngatur situ. Tuhan juga kita atur. Terbalik, justru kita yang harus diatur sama Tuhan. Tuhan jalan di depan, kita ngikut di belakang. Itu yang namanya mengikut Tuhan. Seperti Musa. Musa bilang, Tuhan kalau engkau gak beserta aku gak mau jalan Tuhan. Kalau engkau gak bimbing aku, kau gak tuntun aku gak mau jalan Tuhan. Kita baca sama-sama. Keluaran 33, ayat 14-15. Ini Musa yang ngomong sama Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa ngomong sama Tuhan, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, kalau engkau nggak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Kalau engkau nggak besertaku Tuhan, aku nggak mau berjalan Tuhan. Nah, itu maksudnya kita ikut Tuhan. Kita ikut bimbingan Tuhan. Karena bimbingan Tuhan memberikan ketenteraman kepadamu. Memberikan kedamaian kepadamu. Memberikan ketenangan kepadamu. Jadi buat apa kita masih mikirin yang bukan urusan kita? Maka Tuhan bilang sama Petrus, itu bukan urusanmu. Yang menjadi urusanmu, yang menjadi concernmu, yang menjadi fokusmu, ikut aku. Kenapa? Kalau kita ikut Tuhan, Dia memberi ketenteraman kepada kita. Dia Allah yang memberi ketenangan kepada kita. Dia Allah yang memberikan kedamaian buat kita. Percaya bahwa hari ini masalah-masalah yang kita hadapi bukan persoalan yang melebihi kekuatan kita. Kalau masalah itu ada hari ini bersama dengan kita, Tuhan mau bilang sama kita, kita pasti sanggup untuk melewati itu. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak lebih dari kekuatan kita. Allah tuh sanggup, Allah tahu. Tuhan tuh tahu kapasitas kita. Makanya masalah yang kita hadapi itu tidak akan di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu, jangan fokus pada masalah hidup kita. Itu bukan urusanmu. Yang kamu bisa lakukan, kamu lakukan. Ikut Tuhan. Seperti Musa. Kalau engkau gak bimbing kami Tuhan, kami gak mau jalan Tuhan. Banyak orang Kristen mau keluar rumah, mau bekerja, mau bersekolah, pergi aja, gak pakai berdoa. Kita di sini belajar. Kalau kita mau mengikut Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas, tundukkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami Bapa. Tuhan pimpin langkah kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau beserta kami Tuhan. Langkah kita. Di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada ketenteraman. Di situ ada ketenangan.
Dan di situ ada kedamaian untuk kita semua. Kayak Musa bilang, kalau engkau gak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini Tuhan. Kalau mengikut Tuhan, Tuhan mau bawa kemana? Suka-sukanya Tuhan. Jangan komplain, jangan protes, jangan argumen sama Tuhan. Ikut aja, mengucap syukur. Kita masih dalam pimpinan Tuhan. Meski Tuhan bawa kita ke dalam lembah kekelaman, kita gak takut bahaya sebab Allah beserta kita. Dia pasti menuntun kita ke air yang tenang. Haleluya. Iya. Ayat yang kedua, maksudnya mengikut Tuhan adalah menjadi muridnya Tuhan. Kalau maksudnya mengikut Tuhan adalah menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, menjadi followersnya, kita menjadi muridnya Tuhan. Artinya murid adalah apa? Melakukan apa yang Tuhan ajarkan sama kita. Murid itu selalu melakukan apa yang gurunya katakan, apa yang gurunya lakukan. Dipelajari semua. Oleh sebab itu kita harus belajar daripada Yesus. Mengingat apa yang Yesus lakukan, mengingat apa yang Yesus katakan, supaya menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Belajar menjadi murid Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan ya kita harus jadi murid Tuhan, kita belajar mengikut Tuhan. Apa yang Dia katakan dalam firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kita pelajari apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 7-8. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau mau menjadi murid-murid Tuhan, belajar banyak. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Menjadi murid Tuhan harus pegang pada perintah Tuhan. Kepada firman Tuhan harus kita pegang firman itu. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita pegang kebenaran firman Tuhan, kita bisa berbuah banyak. Ikut Tuhan. Seperti ranting yang nempel pada pokok anggur, dia akan berbuah banyak. Di dalam Tuhan kita bisa berbuat banyak, tapi di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan mau kita terus bersama Dia, kita mengikut Dia. Tuhan mau kita mengikut Dia, kita mau menjadi muridnya Dia, supaya kita belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita menyerap dari pokok anggur sehingga ranting-ranting kita berbuah banyak. Itulah ini maksud dengan mengikut Tuhan. Yohanes 15 ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Dalam perikop ini, Yesus mau berajar pada murid-muridnya bahwa untuk mengikut Tuhan, kita perlu yang namanya kasih. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita perlu punya kasih. Kita perlu punya kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita belajar mengasihi diri sendiri, mengasihi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar bahwa mengikut Tuhan perlu punya kasih. Kalau kita gak punya kasih, kita ikut Tuhan, kita gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita pegang perintah Tuhan, supaya ranting kita berbuah, dan buah-buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, inilah perintahnya. Inilah perintah firman Tuhan yang satu buku itu. Isinya cuma satu. Isinya adalah bagaimana kita mengasihi seorang akan yang lain. Ikut Tuhan belajar mengasihi. Ikut Tuhan artinya kita belajar mengasihi. Kita gak perlu tunjuk-tunjuk orang, tapi kita belajar bagaimana hidup kita semakin hari
semakin harus mengasihi Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, maksudnya mengikut Tuhan adalah menyangkal diri dan pikul salib. Ini berat saudara, tapi bukan artinya kita gak bisa lakukan. Kita bisa lakukan, tapi harus dalam penyertaan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, menyangkal diri, pikul salib. Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Maksudnya menyangkal diri, pikul salib adalah mematikan egonya kita. Mematikan ego kita. Saya harus marah, tapi saya menyangkal diri, saya gak boleh marah. Artinya apa? Menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Bisa gak kita marah sama orang? Kita gak jadi marah. Bisa gak kita menggantungkan kedagingan kita, menggantungkan ego kita? Kita menyalipkan ego kita. Oh, saya harus marah. Dia kurang ajar. Dia pasti harus marah sama dia. Bagaimana kita bisa berubah dari saya mengampuni dia, saya memberkati dia, biar Tuhan berkati engkau. Ketika ada orang yang jahat sama kita, kita bisa Tuhan berkati dia, ampuni dia Tuhan, sebab dia gak tahu apa yang dia perbuat. Ketika Yesus disalib, dia dianiaya begitu rupa, disumpah serapa begitu rupa. Tapi Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu namanya menyangkal diri. Itu namanya pikul salib. Ada harga yang harus kita bayar kalau kita mengikut Yesus. Yang paling mahal adalah bagaimana kita mau melepaskan ego kita, melepaskan kedagingan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Rasa-rasanya hari Minggu saya maunya tidur di rumah, tapi saya harus bangun. Saya menyangkal diri saya. Saya mau pikul salib saya. Saya capek kerja Tuhan. Saya harus melayani Tuhan. Saya harus menyangkal diri. Saya harus pikul salib. Saya harus melayani Tuhan. Bangun pagi-pagi. Cuci muka Tuhan. Pimpin langkahku hari ini. Aku mau melayanimu Tuhan. Menyangkal diri, pikul salib. Ada pekerjaan. Apapun pekerjaannya. Kadang capek. Kadang stres, tekanan berat. Sangkal diri, pikul salib. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik. Yang terbaik dan yang terbaik. Itulah bicara mengikut Tuhan. Menyangkal diri, pikul salib. Hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi kekesalan kita? Apa yang menjadi keinginan kita hari ini? Belajar fokus sama Tuhan. Kalau keinginan kita bertentangan dengan firman Tuhan, jangan lakukan itu. Tetapi biarlah kehidupan kita harus sejalan dengan firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Kita pegang apa yang namanya perintah kepada kita semua. Kita berjalan dalam tuntunan Dia. Dia berjalan di depan. Yesus berjalan di depan. Kita berjalan mengikuti Dia. Kalau Tuhan tak besertaku, aku gak mau jalan. Kalau Tuhan tidak bersamaku, aku gak mau melakukan sesuatu. Tapi kalau Engkau besertaku, aku mau jalan Tuhan. Aku mau melakukan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Ada 3 hal mengikut Tuhan. Yang pertama, Tuhan berjalan di depan. Mengikut Tuhan adalah menjadi murid Tuhan. Dan mengikut Tuhan adalah menyangkal diri dan pikul salib. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini Bapa. Kau Allah yang begitu besar, Kau Allah yang begitu luar biasa. Pagi hari ini Bapa, kami mau ikut Engkau Tuhan. Masalah masih ada mungkin Tuhan. Kami masih khawatir Bapa. Tapi kami mau alihkan fokus kami kepada Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Dan kami mau mengikut Engkau Bapa. Dan kami mau bersama dengan Engkau. Engkau mau bawa kami kemanapun. Kami percaya Engkau pasti menuntun kami ke air yang tenang. Terima kasih Bapa. Kami mau ikut Engkau. Kami mau Tuhan
Engkau berjalan depan kami. Kami mau Tuhan menjadi murid-Mu Tuhan, dan kami mau Bapa menyangkal diri dan pikul salib untuk mengikuti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Tuhan firman-Mu terus berakar berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua kali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.